Ya, itu satu gejala atau fenomena yang menarik bahwa PKS gagal untuk memastikan suara Anies dikirim ke Ridwan Kamil. Padahal secara kultural, secara pengkondisian, Anies dimaksudkan untuk ikut mendukung Ridwan Kamil. Tapi ternyata PDIP atau Pramono Anung dan Rano Karno lebih diminati oleh Anies ketimbang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kedua Reaction. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Pada kali ini kita akan membahas tentang Pilkada DKI Jakarta, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya ketika Ridwan Kamil bersama pasangannya diusung oleh Kim Plus untuk menjadi calon gubernur di DKI Jakarta, kita atau bahkan banyak orang berpikiran bahwa Ridwan Kamil dengan pasangannya akan dengan mudah memenangkan pilkada gubernur di DKI Jakarta. Dengan pertimbangan bahwa di Kim Plus ini diusung oleh partai-partai besar, di mana di dalamnya pengaruh Prabowo, Jokowi juga ikut berpengaruh. Ditambah sebelumnya Anies Baswedan diterlantarkan oleh partai PKS, Nasdem, dan yang sempat mendekati adalah PDIP Perjuangan, namun pada akhirnya tidak jadi diusung. Itulah yang kemudian membuat euforia dan harapan besar bagi pendukung Ridwan Kamil bahwa Ridwan Kamil akan dengan mudah memenangkan pertarungan di Pilkada DKI Jakarta. Namun pada akhirnya belakangan seperti yang tidak diduga banyak orang bahwa ternyata PDIP dengan Anies Baswedan bisa berkoalisi. Dan seperti yang kita ketahui bahwa calon dari PDIP kemarin sempat bertamu ke Anies Baswedan meskipun tidak memberikan langsung dukungan kepada pasangan dari PDIP Perjuangan ini, tapi dengan diterimanya dengan baik oleh Anies itu memberikan sinyal bahwa arah dukungan Pak Anies Baswedan diarahkan kepada pasangan Pramono dan Rano Karno. Inilah yang kemudian menjadi bahaya bagi Ridwan Kamil di Pilkada Gubernur kali ini. Bagaimanapun kita tahu bahwa basis pendukung Anies di Jakarta itu militan dan jelas. Apalagi ditambah jika pendukung Anies bergabung dengan pendukung Ahok dan pendukung PDIP Perjuangan, itu sangat membahayakan bagi Ridwan Kamil. Nah, bagaimanakah pendapat Rocky Gerung dan Hersebuno Arif tentang ini? Mari kita lihat pandangannya. PKS, jadi Hersebuno Arif dan Bung Rocky Gerung. Ini kalau kita mengamati pilkada ya, terutama pilkada di dua daerah ya, di Jakarta dan Jawa Tengah ini makin menarik ini, karena ini bukan hanya perang bintang tapi juga perang para elit politik ini ya. Jadi Bung Rocky kemarin itu Anies Baswedan menerima kunjungan pasangan Pramono Rano ini di rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Walau tidak ada ucapan dukungan, tapi itu sinyal yang jelas bahwa dia mendukung pasangan itu, dan itu artinya juga semacam aba-aba bagi para pendukungnya untuk mengikuti langkahnya. Apa kalkulasinya Anies sehingga dia meninggalkan pasangan Ridwan Kamil dan khususnya PKS lah, karena PKS kan sekarang ini berpasangan dengan Ridwan Kamil. ya, itu satu gejala atau fenomena yang menarik bahwa PKS gagal untuk memastikan suara Anies dikirim ke Ridwan Kamil. Padahal secara kultural, secara pengkondisian, Anies dimaksudkan untuk ikut mendukung Ridwan Kamil. Tapi ternyata PDIP atau Pramono Anung dan Rano Karno lebih diminati oleh Anies ketimbang PKS. Jadi kita mau lihat itu sebetulnya apa yang menyebabkan Anies pada akhirnya memberi kepastian bahwa suara dia itu, atau yang disebut anak-anak abah ini, akan mampir ke Rano Karno dan Pramono Anung. Kita bisa buat analisis apakah itu semacam pragmatisme Anies yang melihat bahwa Ridwan Kamil itu potensi untuk kehilangan dukungan karena ketiadaan ide yang sifatnya menarik, ide yang sifatnya captivated itu. Kan berkali-kali kita lihat bagaimana Ridwan Kamil mondar-mandir di Jakarta dan nggak ada yang sapa. Kan itu intinya tuh. Jadi Anies mungkin berpikir pragmatis bahwa dibuat apa mendukung Ridwan Kamil yang dari awal sebetulnya dipaksakan hanya untuk tukar tambah politik dan membiarkan Jawa Barat itu dimenangkan oleh partai yang lain, oleh calon yang lain tuh. Atau karena memang ada ambisi Ridwan Kamil untuk masuk ke Jakarta supaya gampang lompat ke 2009. Jadi kelihatannya pikiran-pikiran semacam ini yang sedang diedarkan untuk dianalisis oleh para komentator. Tapi saya tetap menganggap bahwa potensi Anies untuk dihidupkan kembali kartunya hanya mungkin terjadi kalau ada partai yang secara inklusif memasukkan Anies ke dalam wilayah yang lebih sekuler.
Kira-kira itu tuh, ini saya mulai dengan istilah yang mungkin kontroversial. Anies selama ini dikesankan hanya diasuh oleh kalangan Muslim politik, kira-kira begitu. Dan Anies tentu tahu bahwa ya, itu tidak cukup untuk jadi pemimpin nasional. Jadi Anies memberi sinyal bahwa dia bisa juga atau menyelenggarakan politiknya bukan secara eksklusif tetapi secara inklusif. Dan PDIP tentu adalah partai yang lebih inklusif, untuk tidak menyebut sekuler bagi Anies. Jadi kelihatannya Anies punya perencanaan baru untuk mulai masuk ke dalam wilayah yang tidak sempit itu, dan tidak sempit secara ideologis. Nah, ini sebetulnya yang menarik, bahwa Ridwan Kamil juga ada di dalam wilayah itu tadinya, tetapi begitu bersekutu dengan PKS, dia langsung didefinisikan secara sempit bahwa ya ini adalah kepentingan politik Muslim. Ini hal yang harus kita deskripsikan tuh, bahwa taktiknya Anies lebih canggih dari taktiknya PKS itu, yaitu urusan kalkulasi pribadi. Tetapi yang lebih masuk akal sebetulnya adalah, dan ini yang merupakan dalil saya, Ridwan Kamil tetap dikondisikan atau terkondisikan sebagai bagian dari kepentingan Presiden Jokowi, kan itu dasarnya kan. Kim plus itu artinya ada Jokowi di situ. Saya pernah usulkan supaya Ridwan Kamil ucapkan bahwa kami Kim, atau saya Ridwan Kamil Kim, tetapi bukan Kim plus tapi Kim minus. Maksudnya ya minus Jokowi, minus Gibran. Itu mungkin lebih sensasional. Tapi Ridwan Kamil justru bertemu dengan Presiden Jokowi, dan itu yang menyebabkan orang meragukan bahwa Ridwan Kamil bisa otentik sebagai pemimpin. Saya pikir selain analisis Anda tadi ya, bahwa Anies ini mencoba dia keluar dari stereotip bahwa dia adalah kandidat dengan basis kalangan Muslim, dan khususnya Muslim perkotaan, tapi ternyata dia juga bisa bekerja sama dengan PDIP. Saya kira pesan yang juga cukup jelas dari Anies itu, dia memilih mendukung kandidat yang berhadapan dengan Jokowi. Implikasi dari mendekatnya Anies ke Pramono Anung juga itu menandakan bahwa publik ingin melihat DKI itu tidak mengabdi pada kekuasaan. Jadi kelihatannya Pak Jokowi kan ingin memastikan bahwa Anies tidak akan muncul lagi di PDIP di Jakarta, dan dengan sendirinya akan dihalangi Anies berkunjung ke PDIP atau dikunjungi oleh PDIP. Tetapi kalau fakta hari ini menunjukkan bahwa Anies bisa berdekatan dengan PDIP, itu penanda juga di daerah bahwa ada kesulitan dari rejim Pak Jokowi atau sisa-sisa kekuasaan Pak Jokowi untuk menghalau PDIP. Jadi kalau PDIP menang di Jakarta, dan kelihatannya akan itu yang terjadi, maka itu atau harapan itu juga berlaku di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara. Jadi kelihatannya ini faktor Jokowi ini akan dibatalkan, atau upaya Jokowi untuk terus cawe-cawe. Orang bilang ya boleh dong Jokowi cawe, boleh aja sebagai orang biasa sekarang. Tetapi kan konteksnya adalah keinginan Jokowi untuk memastikan pengendalian politik supaya anak-anaknya itu bisa ikut di dalam proses 3-4 tahun ke depan menuju 2009. Jadi kita mesti baca dari segi itu, bukan sekedar hak Jokowi untuk mendukung seseorang, tapi hak Jokowi mendukung calon-calon gubernur atau bupati ini untuk kepentingan dia, bukan untuk kepentingan wilayah yang dia dukung tuh. Kan tetap kita mesti jujur katakan bahwa Jokowi punya perencanaan yang final, bahwa Indonesia itu harus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dinastinya tuh. Jadi bukan kepentingan pilkada sebetulnya, tapi kepentingan jangka panjang. Kita bisa baca itu dari awal, dan bacaan kita memang mengarah ke situ pada akhirnya. Oke, itu tadi pandangan dari Hersebulo Arif dengan Rocky Gerung tentang kemungkinan Ridwan Kamil akan kalah di Pilkada Gubernur DKI Jakarta, mengingat bahwa basis yang mendukung Pramono Rano Karno ini adalah basis yang jelas dan militan, meskipun Ridwan Kamil ini diusung oleh Kim Plus yang terdiri dari partai-partai besar. Namun pada hitungan pilkada kali ini patokannya bukan lagi kepada jumlah partai dan siapa partai yang mengusung, tapi orang-orang masyarakat lebih cenderung kepada siapa figurnya dan siapa figur yang mendukung calon tersebut. Nah, bagaimana hasilnya, bagaimana kemenangan diperoleh oleh calon yang memenangkan nanti kita tunggu di akhir pemilihan di akhir bulan ini. Siapapun yang terpilih, maka itulah yang terbaik untuk DKI Jakarta. Oke, jika kalian punya komentar, saran, kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.